Ini kan berkat dari Allah ya. Ya gunakan untuk keperluan Allah juga lah. Oh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi nih di mana? Dapur Ayah. Dapur Ayah, tempat para ayah bisikin rahasia dapurnya. Masih bersama saya Dernis Hilman Fikri dan tamu kita hari ini adalah Andia. Andia yang punya akun Andia Deskoy gitu ya. Andia Deskoy. Itu kenapa tuh? Andia Deskoy itu sejarahnya gimana nih? Dari kecil dipanggil Disco sih. Oh, dipanggilnya Disco ya? Karena sih nyokap lahirnya di diskotik. Allah. Nggak ada dari kecil yang panggilan Disco sih di rumah. Oh, emang di rumah ya. Oke. Itu pernah ditanyain nggak ke ortu? Pernah sih. Kenapa katanya? Jadi gue dari kecil udah dipanggilnya Andi. Terus saya bilang, enggak ini dis gitu. Terus ada sepupu gue, Disco aja bagus. Iya langsung gitu. Diiyain gitu ya? Disco ya. Bentar, ngomong-ngomong, Babah kemana nih? Di sini. Babah kemana sih, Bang? Ini nyiapin apa? Minuman buat mana tadi? Sibuk sendiri dia. Sibuk sendiri. Ini aktivitas apa nih, Kang Ya, Andia? jemput. Abang ya? Antar jemput anak sih. Antar jemput anak. Berarti sekarang anaknya kelas berapa? Kelas kalau ada yang satu kelas 4, yang satu kelas 2, yang satu udah kuliah. Oh, ada yang kuliah juga ya, udah ya. Masya Allah. Selain itu, apa kesibukan hari ini? Ada bikin beberapa konten di Instagram sih. Oh, punya konten juga? Iya. Oke. Andia. Oh iya, makasih. Ya, monggo. Dari mana, Pak? Biasa beres-beres halaman depan. Kalau suasana Ramadan gini nih apa ya? Banyak aktivitas di rumah, bersih gitu, Pak Andia. Apa kegiatan Ramadan nih sekarang nih? Saya sih kalau Ramadan ya paling siapin sahur, buka biasanya kita road to masjid-masjid ya, nyari buka bersama gitu. Oh ya? Iya. Safari gitu ya? Iya, dari masjid ke masjid. Itu Seru juga itu. Iya. bareng. Sama anak-anak sama istri. Oh, sengaja gitu ya? Sengaja. Apa yang membuat aktivitas itu Jadi biasa Pak Andi lakukan? pertama kali 2018 tuh pertama menyentuh masjid itu dari 2018. Nah begitu menyentuh masjid, pas lagi itu Ramadan. 2 bulan kemudian Ramadan, terus wah menyenangkan gitu di Ramadan, jadi pengen ngulang apa kisah-kisah waktu itu aja gitu. Jadi tiap bulan di tahun diulang. Pas pandemi juga kita tetap ke masjid sih. Pas pandemi yang walaupun berjarak kita datengin masjid yang masih buka gitu. Iya. Baru kenal masjid tahun 2018. Iya. Masya Allah. Gimana tuh ceritanya itu baru kenal? Menarik ini. Jadi sebelumnya tuh ya saya kan dilahirkan dari keluarga yang Islam sih, cuma bukan nggak Islam yang Praktik. bukan praktik. Jadi Islam ya cuma sekedar Islam aja gitu. Sampai 2018 saya ada kenapa ya pengen ke masjid gitu. Satu saat pas dengar azan zuhur, oh pengen ke masjid banget nih. Ya udah kita ke masjid. Zuhur itu di zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya telat lagi. Itu 2 hari kemudian, terus habis itu terulang sampai 4 bulan kemudian ada Ramadan gitu. Ya sejak itu jadi senang ke masjid sih. Ada kajian kan gitu di masjid. Oh, jadi Motif. dari masjid ke masjid dengerin Iya. kajian-kajian. Tapi seru juga ya tadi. Apa namanya? Safari tajil. Iya, safari tajil. Iya. Gimana itu antar masjid ke masjid itu beda-beda atau ada benang merah menunya apa gitu? Bala-bala mungkin? Ya enggak sih. Kalau bala-bala sih hanya sekadar beberapa masjid yang ada gorengan. Kalau biasanya kolak doang, kolak atau kurma. Itu udah biasanya udah pasti sama air Kolak dan putih. kurma yang manis-manis ya. Iya. Berbukalah dengan Paling- yang manis ya. Iklan itu. Nggak apa-apa, nanti ditagih aja itu ya. Bilnya. Bilnya. Safari takjil ya. Apa menu yang spesial dari masjid ke masjid itu? Apa ya? Yang paling cetar apa kira-kira menunya? Rendang. Oh, ada masjid yang gedein rendang? Ada. Itu yang paling berkesan ya? Iya. Di alat, boleh nyebut di masjid. Boleh masjid nyebut. Alatif sih.
Oh di Alatif, saya kira di Masjid Bundo Kanduang. Saya kira di Masjid Bundo Kanduang, iya kan? Itu rumah makan seberangnya mungkin ya. Menunya rendang gitu. Iya, saat itu harga rendang. Dan nasi putih hangat gitu iya. ya. Kebetulan istri orang Padang kan. Istri orang Padang. Iya. Oh istri orang Padang, jadi itu klik banget ya waktu itu ya. Apa selain rendang yang Kalau anak-anak sih biasanya di masjid itu disediain mengunu anak ayam goreng crispy, jadi udah terpisah anak-anak sama orang dewasanya. Oh disediain juga Nah, menu-menu kidus ya, Iya, menu-menu iya, kids iya. ya, kids menu kalau di tempat makan itu ya. Mereka seru banget itu kalau dapat apa namanya. Lagian sekarang makan- masjidnya ada playgroundnya, jadi anak-anak kalau kita taraweh anak-anak main-main di situ di playgroundnya, ada yang jaga teteh-teteh gitu. Ini 2018 baru kenal masjid, Bang. Curiga kenal Ramadannya kapan? Pertanyaannya Iya, gitu. iya. Seru kan kita Seru. boleh lah ya kita. Boleh ya, Boleh nggak apa-apa ya. dibisikin rahasianya mungkin bagaimana Ramadan Jadi setiap lalu itu. orang tuh menghadapi Ramadan tuh biasanya senang ya. Kalau saya tuh takut loh. Takutnya gimana? Kan Allah datang pas bulan Ramadan itu, Allah datang ke kita kan. Saya mau nyambut Allah gimana caranya gitu. Sampai sekarang saya selalu ketakutan menghadapi Ramadan itu. Aduh, Allah mau datang mesti nyiapin apa aja ya. Tapi itu saya setiap tahun pasti Ramadan saya takut. Aduh. Tapi ya jalanin aja sih. Bukan takut karena puasa, nggak makan gitu ya, bukan. Bukan takutnya puasanya juga nggak maksimal karena sebelum 2018 nggak pernah puasa. Oh, pernah ya masuk dalam fase itu ya. Enak Ya. ya itu ya. Ya sih. Setiap ayah punya rahasianya masing-masing kan gitu. Iya sih, saya juga pernah start dulu masa-masa itu. Iya. Itu satu hal yang membuat pada akhirnya memilih untuk puasa berarti ya. Lagian pas 2018 itu saya pas genap 40 tahun kan, 2018 itu. 40. Wih, ini 40. misteri 40 teh ya. Gimana ceritanya tuh? Jadi saya selalu membaca kisah Nabi 40 tahun dia jadi Nabi, 24 tahun saya berarti 40 tahun saya menjadi apa ya? Udah dulu kan masih ya gitu-gitu aja hidup saya, gitu sampai sekarang juga masih gitu-gitu aja sih. Cuma apa yang tanggal-tanggal tiba-tiba ada panggilan hati tuh pengen ke masjid banget gitu teh. Tapi di masjid lagi tuh ya azan ke masjid gimana ya? Ya kayak gitu ke masjid, udah aja ke masjid terus udah sholat jamaah terus pulang aja gitu. Ah, udah pulang gitu aja gitu. Terus pas besoknya kita kejar masjidnya ada kajian nih. Kajiannya tiap maghrib ada kajian di masjid itu. Jadi kita tiap maghrib ke masjid itu. Sama bawa anak-anak sama istri. Istri lagi itu belum pesen kajian juga. Jadi dia Yang dibaca itu waktu itu pas sholat tahu tapi ya. Tahu. Soalnya 2018 tuh. Ini agak ngeri juga, Pak. Tidak kenal masjid belum tentu tidak kenal sholat. Iya. Gitu. Iya. Kadang ke masjid itu juga rada takut juga kadang-kadang gitu kan ya. Biasanya kan minder gitu kan. Iya. Dulu itu suka disebut soalim Terus, teh. Iya. kan, Iya. gitu. Bagi 2018 itu ada gelombang hijrah besar-besaran gitu kan. Oh iya, Iya, betul. Jadi saya benar-benar Sebenarnya 2016. ya 2016 ya. Abang baru kepanggil 2018. Iya kali. Masya Allah. Seru. Ya, seru ini. Setelah itu mencoba reguler untuk ke masjid. Iya. Apa yang antum rasakan begitu kenal masjid? Ya, pokoknya kalau azan ke masjid itu kayaknya hati nggak gundah gulana gitu. Oh. Sekalipun ada makanan di depan. Itu baru sekali itu. Oh, baru sekali. Baru praktek saat itu aja gitu. Ada ketentraman saat masuk masjid. Iya. Dan ada kekosongan saat tidak ke masjid. Iya sih benar. Ada kosong. Rasa ada yang kurang gitu ya, nagih-nagih, Asa berdosa gitu. Asa berdosa. Allah. Ini kejadian tadi itu terjadi tiba-tiba saja. Tiba-tiba. Sebelumnya ada tanda-tanda gitu. Tanda-tanda itu dulu kan kita di rumah tuh berjamaah semaghrib terus ya. Pas maghrib 2 pekan maghrib itu saya selalu nangis gitu, nggak tahu nangis kenapa, sebanyak dosa gitu. Pas 2 pekan kemudian baru mesti ke masjid nih kayaknya, mesti ke masjid. Saya satunya jalan mesti ke masjid. Ya akhirnya ke masjid. Berani ke masjid ya. Apa sih aktivitas Pak Andia sehari-hari? Dulu Kalau sih
Saya punya sebuah tuh kantor animasi ya. Kantor animasi ya. Ya. Ada kantor animasi ya, ada kantor pajak gitu. Kantor Studio. animasi. Ada Ada juga. baru. Studio animasi. Mungkin di situlah Doraemon itu lahir ya. Dari kantor animasi itu ya. Kantor Luar biasa. Ceritain Pak Andia, kantor animasi itu seperti apa? Yang Pak Andia kelola saat itu. Ya kerja dan kerja silat itu. Oh. Kerja dan kerja terus deadline kerja ke deadline terus. Satu saat kan saya pas mulai ke masjid itu mau dengar kajian kan, ada kajian yang bilang dosa menggambar makhluk tuh. Wah, langsung saya ngobrol sama teman-teman, saya salah satu pemilik dari kantor animasi itu. Studio animasi itu saya bilang bubarin aja ya. Ah, gila lu bubarin. Lu mau bubarin sendiri aja kata. Ya udah saya bubar sendiri. Nah gitu kebetulan kantor di rumah juga, di rumah orang tua kan. Oke. Nah, jadi mereka yang keluar saya tetap di rumah ya. Karena ada kajian dosa Menggambar makhluk. menggambar makhluk tadi Iya. itu. Iya, Animasi. Animasi. Itu saat itu kan ya lagi giro hijanya lagi wah pokoknya Tinggi banget. tinggi banget lah. Sampai pun dulu ada dia tidak memusingkan musik ya lagi itu saya cuma memusingkan yang menggambar makhluk kan itu saya merasa berdosa banget kan. Pas saat itu pas tiba-tiba mau nyekolahin anak ke suatu sekolah kita langsung tanya sama gurunya. Pak kalau bikin animasi itu gimana? Menggambar kan bukan berusaha menggambar makhluk kata ustadznya. Kalau Anda nggak gambar nggak terjun di situ, anak-anak kita akan terbawa tuh sama dunia Hollywood. Oh iya juga ya. Sejak itu saya mulai ngomongin teman-teman saya lagi. Tapi sayangnya teman udah pada nggak mau. Lu kan minta duluan udahan dulu. Oh, balik kanan duluan sih gitu. Jadi agak susah juga. Tapi belakangan ini ada klien yang ngubungin karena klien udah seneng sama kerjaan saya dulu. Iya belakangan. Tapi ini menarik kalau kita nggak produksi animasi kita sendiri, referensi anak-anak kita ya ke orang lain. Iya. Betul. Gitu. Value-nya juga akan jadi value orang lain yang kemudian jadi referensi toh. Iya. Iya. Saat itu juga kan ustadznya bilang ada coba contoh di Nusa dan Rara katanya. Nusa dan Rara kan. Itu kebetulan teman saya juga produksi itu. Oh ya ada tuh Nusa dan Rara Ya. ya. Colek-colek ya akunnya ya. Jangan lupa produser Nusa Rara. Terus Ari Untung juga bikin animasi kan apa namanya? Oh Riko. Ada Riko. Iya, Riko the series. Riko Bisa the series ya. Saya itu saya pelajarin. Saya itu kajian bukan ustadz itu yang mengarang itu aja yang saya ikutin. Beberapa ustadz saya ikutin juga. Oh ternyata nggak apa-apa juga ya menggambar makhluk asal ada kaidah kaidahnya. manfaatnya ya. Iya. Emang kadang-kadang itu memang ada sesuatu yang mengejutkan ya saat ada dalam gelombang hijrah itu ya. Iya. Ada tiba-tiba konten baru. Gitu. Oh ternyata gitu. Selama ini yang aku lalui gitu. Ternyata dosa. Jadi aja nggak kita terusin Iya, gitu. iya. Padahal setelah kita terusin, kita mengilmui Dipelajari. diri, ketemu referensi-referensi yang Iya. lain ternyata membolehkan. Boleh kan. Iya. Nah pesan yang bagus barusan, jangan mutusin kalau nggak diputusin. Oh iya. juara ini. Iya. Tadi nggak diterima lagi. Aduh, luar biasa. Bakat animasi itu sejak kapan tuh? Saya animasi juga kayaknya itu terpaksa juga lah gitu kan. Jadi saya punya studio bikin website dulu. Ada 3 orang pemiliknya dulu, satu orang bisa 3D kan. Terus ada orang hubungin seorang itu, bisa nggak buat 3D? Bisa katanya. Terus ini ada proyek 3D dulu kan, lumayan dulu tahun 2011 itu saat 20 episode, satu episode 50 juta dulu. Lumayan lah ya. Lumayan. Buat umroh. Ya, Buat terus wakaf, umroh gitu. dulu belum kenal wakaf dulu. Oh belum kenal ya. Pernah ya? Ya suatu saat akan kenal. Amin. Gitu. Nah terus akhirnya kita manggilin orang-orangnya buat ngerjain, terus lama-lama kalau kita manggilin orang terus uangnya habis buat orang lain dong. Terus aja kita mulai belajar produksi sendiri, belajar animasi sendiri itu juga terpaksa namanya otodidak. Oh otodidak ya? Otodidak. Otodidak. Tapi bakat saya bukan di animasinya, saya nyari klien nih. Awalnya. Sampai sekarang juga masih klien. Oh cari klien. AE ya, account eksekutif gitu ya. nyari klien ya. Marketingnya lah ya. Oke. Di bidang lain produsernya lah. Karya apa nih yang udah pernah dibuat? Menggapai Bintang dulu serial itu Menggapai Bintang, terus Sahabat Pemberani, terus KRLL. Ada berapa di YouTube nggak saya kasih lihat. Oh, nanti dilingin ya. Iya. Dilingin. Akunnya apa? Akun YouTube-nya?
Hyuna Multimedia Studio. Oh ya, nanti di sini ada nih. Multimedia. Set. Yuna Multimedia. Iya. Oke. Tadi yang terkait dengan animasi, gimana kondisi animasi di bangsa kita nih hari ini? Bisnis animasi itu. Masih Terutama dijajah kayak- sih, kita belum punya IP sendiri, maksudnya IP sendiri tuh produksi di sendiri gitu. Jadi kita selalu membuat gimana klien maunya apa gitu. Belum ada yang berani punya IP sendiri. Kayak Ari Untung dia punya IP sendiri itu bagus. IP Kan- itu apa IP itu? Apa intelijen apa gitu, properti IP-nya properti. Jadi properti kita punya kita sendiri itu. Banyak yang belum berani sampai situ karena modalnya lumayan juga tuh. Misalkan si animasi yang kita buat tuh punya tema sendiri dan kita yang buat, kita yang produksi, kita yang punya cerita. Iya, Itu ya. iya. Itu yang belum banyak Belum di kita banyak. tuh ya. Tapi animator-animator di kita banyak dong. Banyak. Dan Dan sudah banyak bergelut. Banyak. Justru mungkin di luar negeri mungkin. Atau gimana? di sini juga banyak animator bagus sih. Cuma yang menggeluk dibilang agama ini masih kurang sih, masih dikit. Berarti Bagaimana kemudian menciptakan karya-karya Konten-konten, seni iya. animasi yang kemudian bernafaskan religi. Nah, itu belum banyak. Sepenting itu kah? Kita harus produksi itu? Kayaknya iya deh, soalnya kayak langkah kaki kiri masuk ke kamar mandi gitu kan, kayaknya kalau ada animasinya lebih keren gitu. Dan Ada Oh, tentang adab. adab, iya. Iya, karena anak-anak itu butuh itu ya. butuh visual itu ya, gitu. Akan jauh lebih menarik Iya, ya iya. kalau seandainya dianimasikan. Ini nggak akan habis idenya tuh. Iya. Banyak banget ya. Banyak banget adab tuh. Adab sebelum makan. Iya. Maka Ada sebelum tidur. Nah, sebelum tidur, bangun tidur, Iya. ya kan, masuk kamar mandi, Iya. ya kan, keluar kamar mandi, Iya. oh masya Allah banyak banget. itu bisa dibuat ya. Yuk buat dia. Apa tantangannya tapi hari ini? Dana sih, dana. Dana ya. Itu Apa yang di dalam dunia animasi yang kemudian mahalnya di sebelah mana, Pak Andi? Karena biasanya sih animator tuh kalau dikasih, ini kita punya ini, mau nggak bikin? Budget dulu berapa? Biasanya gitu, orang katanya gitu. Jadi jarang mau bilang, ayo bikin bareng-bareng lah. Budget mah gimana? Nanti ya, pasti ada yang gitu, belum ada, masih jarang gitu. Masih nyari orang begitu sih sekarang. Karena mungkin kulturnya Iya, masih sudah sangat bisnis ya. Iya. Daripada di sini pro bono gitu kan, Iya. di luaran itu kemudian jauh lebih menguntungkan atau Lagi- memproduksi sesuatu yang sudah Iya. jelas-jelas profit. ya betul. Cuanisasi teh ya, Bray. Ya kan? Nggak mikirin konten sejauh mana manfaatnya, Iya, sejauh mana iya. madaratnya, mungkin mereka nggak ke arah sana mungkin ya. Tapi masih ada peluang, Pak Andia, menurut Pak Andia. Insya Allah ada sih, insya Allah. Apa yang harus kita lakukan itu kalau seandainya untuk memperbesar power animator-animator kita? Edukasi untuk orang yang bilang menggambar makhluk itu dosa, kita mesti edukasi itu juga ya. Soalnya banyak banget yang bilang gitu. Itu agak tantangan buat saya juga itu, buat orang yang bilang gitu. Ya, berarti kan ujung-ujungnya debat sih, kalau udah debat udah malas deh. Iya. Seberapa lama sih seseorang dari misalnya hanya interest saja tapi nggak bisa melakukan sampai kemudian di training dan bisa memproduksi itu lama nggak sih? Kalau mau sih cuma sebulan bisa sih, sebulan bisa. Intens. Kalau ngomongin angka nih, berapa budget yang mesti dikeluarin pada saat kita mau jadi IP ya tadi ya? Wah, lumayan. Berapa ya? Satu IP itu anime, kan mesti bikin modeling dulu, pertama ya modeling mesti study karakter dulu. satu karakter. Terus ada cerita juga mesti ada cerita dulu. Terus the modeling juga ada beberapa modeling, ada beberapa environment tuh, ruangannya, terus ada properti, gelas juga mesti dibikin kan. Banyak PR-nya. Tapi kalau mau sih bisa. Ada juga animator-animator yang ya maksudnya produksi animasi yang running beberapa episode tapi kayaknya habis dan bagus, nafas Islamnya juga dapat. Iya. Tapi berhenti, tiba-tiba kayak berhenti berproduksi gitu. Iya, Pada iya. awalnya rutin itu tiap satu minggu atau 2 minggu gitu dia keluar. Nah, kurang tahu. Apa yang membuat seperti itu kira-kira menurut Pak Andi? Interestnya kalinya orang-orang yang investornya keburu apa ya? Males lah biasanya kayak dengan gitu-gitu. Karena kan sekarang di labelin teroris dan segala macam tuh, yang konten-konten Islam banyak Islamophobia ya, kayaknya. Oh, Tahu deh. tantangannya di sana juga. Iya.
masuk ke sana ya, Islamophobia itu juga nimpa teman-teman yang interest dalam dunia animator. Iya, biasanya sih. Kalau misalnya untuk animasi-animasi pendek gitu misalnya kayak tadi untuk visualisasi doa, visualisasi Bisa sih, bisa. Bisa aja Bisa, sebenarnya. bisa. Nggak usah lengkap dulu Nggak misalkan. bisa, kita pakai model apa aja, cuma bikin langkah kayak situ nggak bisa. dan itu murah. Murah sih, murah nggak murah sih. Animasi itu lebih kepada personnya yang mahal Iya. ya, artisnya yang mahal ya. Iya, Bagaimana bisa. kemudian dia gambar, terus kemudian itu yang mahal ya. Iya itu. Nah, kalau dari misalnya dari pemula gitu, misalnya tadi kan diajarin masih bisa ya. Iya. Itu mungkin nggak sih animasi itu menjadi kurikulum gitu? Maunya sih kita juga rencana pengen begitu. Pengen banget. Ya biar banyak orang yang bisa dan kemudian melakukan hal yang tadi gitu maksudnya. Iya. Benar nggak sih? Mau. Tapi beberapa SMK juga udah pernah pernah ngajarin, tapi nggak tahu kenapa kan mereka juga nggak jadi juga akhirnya. Nggak tahu. Kurang tahu. Jadi pada saat hari ini terbatas nih gerak atau ruang dari animasi, kegiatan Pak Andi apa nih sekarang nih? Ya, beberapa saya bikin konten buat Instagram dulu. Ada beberapa kantor yang dibikin sama saya dulu sekarang. Oh. Jadi mulai bikin kantor sendiri gitu ya? Iya, sekarang ya. Bantu ads gitu lah. Oh, di sana jalan juga ya, Iya. di sana. Terus ini Bah, kegiatan di keluarga nih. Salah satunya apa nih sekarang? Iya kan tadi bakat itu ya. Ada nurun nggak bakat ke anak-anak gitu? Iya. Diturunin nggak? Semuanya pada suka gambar anak. Nggak suka gambar? Pada suka gambar. Oh pada suka gambar. Iya. Gambarnya bagus-bagus. Iya. Kaget saya juga. Oh, bisa gambar gitu bagus ya. Lumayan. Ada darahnya nih. Ada darah. Ada darah. Sudah mengalir di dalamnya ya gitu ya. Nanti kita liatin ya, di bawah nggak itunya nanti ada Nanti, contoh-contohnya ya, ada. kita keluarin tuh. Apa yang Pak Andia sampaikan ke mereka untuk memotivasi mereka dan mengarahkan soal bakat mereka menggambar misalnya? Ya, ini kan berkat dari Allah ya. Ya gunakan untuk keperluan Allah juga lah. Oh. Ini Misalnya. bakat dari Allah. Hmm. Gunakan juga untuk kepentingan jalan Allah. Masya Allah. Jadi misalnya tipe-tipe gambar seperti apa yang bisa kayak begitu tuh yang mereka anak-anak bisa lakukan? Jangan menggambar bugil-bugil atau jangan menggambar yang porno-porno. Gambar. Pornografi dilarang lah ya. Iya, ada tuh anak-anak temen tuh yang udah nyoba gambar-gambar gitu, ada azannya gitu, iya. terus ke masjid gitu. Pesan-pesan itunya. Iya. Deket juga dengan ini ya industri komik mungkin ya. Iya, deket. Komik Islami juga Deket. luar biasa ya Iya. belakangan ini ya. Dan bagus-bagus. Iya, bagus. Apa yang Pak Andia lihat dari industri itu mungkin? Bagus sih. Jadi ada persamaan komik sama animasi ya. Dulu ya sama-sama gambar makhluk kan. Jadi sampai saya sempat meninggalkan dunia itu. Jadi baru balik lagi nih setahun ke belakang lah. Jadi ya kurang mendalami itu juga sih sebenarnya. Cuma kalau anggapannya sih bagus antara komik dan ini, animasi. Tapi emang perlu ya untuk segera dimasifkan ya Iya. bagaimana kemudian industri ini bergerak dan memperkuat Iya. agama ya. Motivasinya luar biasa ini. Kalau Betul. misalkan hari ini jadi aja Pak dari seorang Bang Andia Mengkader gitu ya. mengkader gitu ya. Hmm. Jadi targetnya itu. Jadi nggak perlu lagi balik ke temennya lagi gitu. Udah punya staff-staff baru yang militan ya. Dan penuh bakat mungkin Iya. gitu. Jadi sekarang fokusnya ke anaknya dulu nih. Iya. Ngisi pemahaman dari mulai menggambar yang Islami itu Iya. seperti apa mungkin nanti. Kalau saya gambar api, ini apa yang kamu ingat dengan api? Allah. Kenapa Allah? Kan nyiptain api Allah. Masya Allah. Oh, pernah ya. Ada dialog iman Ada, ya ya. di sana ya. Beberapa terus misal gambar pohon. Ini siapa yang nyiptain pohon? Allah. Kenapa Allah nyiptain pohon? Karena untuk kita dibilang untuk
manusia bernafas loh. Kalau manusia bernafas ya kan pohon menciptakan udara juga katanya gitu. Oksigen. Oh iya sampai di sana ya. Iya. Masya Allah. Nah itu tandanya memang semakin benar kalau medium-medium seperti itu menjadi medium yang mendekatkan kita ke Allah gitu, ke agama kita, mempelajari agama kita lebih dalam. Cakep itu sebenarnya. Cuman ya tadi tantangannya memang SDM-nya ya yang masih perlu banyak diedukasi dan diperbanyak ya. Iya. Oke. Itu untuk membuat satu animasi perangkatnya apa aja tuh? Perangkat maksudnya Perangkat peralatan apa aja yang mesti disiapin nih? Oh iya peralatan ya. Iya. peralatan paling kalau mau sederhana sih satu PC juga cukup sih. Satu PC. Satu PC di situ buat modeling di situ, terus rendering di situ, animasi di situ. Tapi biasanya gitu kalau yang bagusnya sih dipisah antara modeling, animasi sama rendering. Oh masing-masing tuh harus ada PC-nya gitu ya? Iya, bagusnya sih begitu. Oh. Makanya sih agak mahal biayanya di situ karena butuh tiga itu. Nggak ada satu. Ada tapi terbatas. Jadi orang lagi model dia mesti jadi jam berapa sama dia nge-modeling terus jam berapa animasi, ntar rendernya yang lama kan. Render tuh biasanya bisa seharian lah, render 3 hari 4 hari bisa. Dan biasanya PC-PC-nya juga nggak boleh PC sembarangan ya. Iya. PC-PC-nya juga PC-PC nu ngabret ya, Iya. Itu grafik card-nya itu yang sakti mandraguna gitu kan ya, yang memanjakan mata sekaligus juga mempermudah produksi. Iya. Gitu. Kacamata juga butuh kayaknya nih. Kacamata anti radiasi. Iya benar juga. Iya. Karena itu ya, Iya, kalau banyak menghadap layar. Iya. Bener kan? Bang? Betul. Kacamata perlu juga. Ya, tapi memang lebih baik radiasi komputer daripada radiasi pemikiran dari industri luar negeri ya kan? Itu yang bahaya itu. Iya. Luar biasa. Dan kalau tadi itu medium-medium dakwah itu memang alternatif itu penting ya Satya? Iya. Karena kalau ada yang bilang gini Bang, dakwah tuh nggak harus ceramah katanya. Oh iya. Iya. Jadi media apapun udah kita bisa langsung lakukan dengan cara sendiri. Gitu. Dengan cara sendiri. Iya. Kalau hari ini Bang Andia bisanya lewat animasi berdakwah, ngajak orang untuk dalam kebaikan gitu ya, kenapa enggak gitu. Nah persoalannya kan sekarang siapa nih yang mau modalin? Ada nih Sultan Calengka. Nah, nanti datang aja ke Calengka, ada di sana ramen banzai. Nah, di sana tuh coba lobby dikit lah ya. Ya dibuatin animasinya dulu ya. Nah. Portofolio. Tapi kalau kemudian ujung-ujungnya di sebuah studio ya nggak masalah toh. Ya, gitu berawal dari portofolio jadi sebuah studio. Atau bikin serial tentang ramen juga boleh itu. Serial tentang ramen. Serial ramen ya. Iya, jadi superhero dari ramen gitu. Tapi ramen Jepang dong. Jepang dong gitu. Jadi Tapi asal nafasnya Islami nggak apa-apa, Bah. oh iya. Karena kan Islam rahmatan lil alamin. Betul, Bah. betul. Buat Jepang juga. Iya. Luar biasa. Nanti saya sampaikan deh proposalnya. Iya. Mudah-mudahan ramen banzai Amin. mau nih. Jalanin project. ide yang cemerlang gitu. Iya. Cemerlang ya. Membuka sebuah studio ya, studio animasi dari Cicalengka. Iya. Baik. Ayah-ayah yang budiman di lautan YouTube yang luas, Dakwah nggak harus ceramah. dakwah nggak harus ceramah ya. Dan pantau bakat-bakat anak Ananda di rumah ya, siapa tahu di antara mereka akan lahir seniman-seniman animasi ya. Yang bisa bernafaskan Islam Yang akan melahirkan karya-karya Islami dan memperbaiki peradaban. Masya Insyaallah. Amin. Luar biasa. Luar biasa Harapan pertemuan kita kita hari bersama ini. ya. Terima kasih Pak Andi ya. Kita sapa dulu di ayah-ayah di rumah di lautan YouTube yang luas. Ya. Sampai jumpa kembali di Banzai Ramen. Bukan ya? Oh, dapur ayah. Dapur ayah. Dapur ayah. Tempat ayah bisikin rahasia Rahasia dapur. dapurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak Andi. Masya Allah.
Ya, kapan nih Calengka kita harus buat proposal ya?